wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal Mukarram yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa Al-Mukarram Bapak Haji Burhanuddin beserta jajaran kepengurusannya, yang saya hormati para asatidz, para guru, terkhusus Imam Besar Masjid Jami' At-Taqwa Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Herlan Taufiq, dan juga para asatidz, para guru, para haj, para tokoh masyarakat. Kita doakan beliau-beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga yang sama-sama kita hormati para aparatur pemerintah, para RT, RW, pimpinan wilayah, umumnya seluruh para jamaah, kaum bapak dan kaum ibu, muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Jami' At-Taqwa, yang insyaallah pada pagi hari ini kita semuanya berlimpah rahmah dan berkah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara hikmah kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya itu agar kita benar-benar mengikuti junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahu kulli khair mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kunci setiap kebaikan yang ada di dunia ini itu adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kuncinya. Kalau kita pengen bahagia, pengen mendapatkan kebaikan, keselamatan dunia akhirat, itu kuncinya mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmah kita diperintahkan ibadah puasa agar kita benar-benar mengikuti Rasulullah, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu ada dua. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu terbagi menjadi dua bagian. Ada jaliyah yang pertama, yang kedua khafiyah.
Apa? Jaliyah wa khafiyah. Jaliyah itu apa? Mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi syariat secara zahir, praktek ibadah ritual maupun ibadah sosial yang dilakukan di masa hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tampak dan terlihat dan tertulis dalam riwayat-riwayat hadis serta sejarah, itu kita harus ikuti. Dan ibadah puasa bulan Ramadan secara otomatis menggiring umat Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejak cara hidup serta perilaku kesehari-hariannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba aja kita nggak sadar padahal kita lagi digiring sama Allah, lagi digiring ya secara tidak sadar. Mungkin kalau yang sadar mah sadar ya. Tapi secara tidak sadar kita tuh digiring untuk mengikuti Rasulullah. Bangun malam sebelum subuh udah bangun, itu perilaku siapa? Itu perilaku siapa? Rasulullah. Ada yang jam 2 udah bangun, mak-mak jam 2 udah bangun. Betul ya, masak sahur. Itu luar biasa ibu-ibu itu. Makanya ibu-ibu muslimat Indonesia mah min ahli jannah semua. Di antara ahli surga. Kuncinya satu aja, jangan melototin laki aja, udah itu aja. Betul-betul. Biar kata solehahnya nggak ketulungan, tahajudnya 100 rakaat, kalau tiap hari laki diomelin baik, ya udah jauh karena surga. Betul Bu? Masya Allah. Itu kuncinya itu perempuan mah nggak, ibarat bahasa Nabi itu sampai ya, kalau ada seorang wanita muslimat itu yang hanya sholat 5 waktu, hanya sholat 5 waktu, puasa cuman bulan Ramadan, nggak puasa sunnah, punya bulan Ramadan, kemudian dia menjaga farj, kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, kemudian dia taat kepada suaminya, itu dalam hadis Nabi nanti dikatakan silahkan masuk wahai wanita solehah ke surga lewat pintu yang mana saja yang kamu sukai. Itu doang perempuan mah Pak, itu kuncinya itu wanita mah. Apalagi yang ngajinya tiap hari, betul, baca Qurannya tiap hari, Masya Allah, zikirnya tiap hari, solehah lagi sama laki, insya Allah itu mah udah nggak diragukan lagi, min ahlil jannah, amin ya Rabbal. Jadi kita ini tanpa terasa digiring oleh Allah ini untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sebelum subuh udah bangun, maka disempurnakan lagi, diupayakan, jangan cuman bangunnya, jangan hanya bangunnya, ini bangunnya doang. Ngapain? Nunggu bini lagi masak lah, nunggu bini lagi masak sambil sholat, betul? Ya, jangan bangun langsung nonton HP, melihat HP, nonton TV. Ya. Justru kesempatan kita di bulan Ramadan ini, kita bangun di luar Ramadan, kadang-kadang susah bangun sebelum subuh, betul? Kasolati, cara sholat Nabi, kita digiring itu, ya, di bulan Ramadan, di luar Ramadan,
kadang-kadang kita berat sholat witir di dalam Ramadan. Ya, sunnah muakkad yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, witir kita jalanin. Ini perilaku Nabi, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam di syariah, dalam urusan syariatnya, zahirnya. Jamaah lebih sering, bahkan full sehari semalam jamaah di masjid. Alhamdulillah, masya Allah. Subuh jamaah, zuhur jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, isya uguh eta mah sekalian tarawih. Alhamdulillah, masya Allah. Belum sunnah-sunnah yang lainnya. Habis kagak ada gawe, mau ngopi puasa, betul gak? Mending sholat sholat duha, betul? Di luar Ramadan kita kebanyakan ngopinya, kebanyakan jalannya. Di bulan puasa di rumah udah duha kalau lagi libur, betul gak? Di kerjaan juga sama, ada waktu duha, baca Quran. Itu aja udah kegiatan kita sehari-hari. Secara otomatis kita digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasolati solatnya, wasyami puasanya. Ya, puasanya Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW? Ya, itu sering berpuasa. Puasanya Nabi itu ya, kalau dalam fikih itu dari minal fajri ila ghurubi syamsi, al imsaku anil akli wa syurbi wal jima'i wa ansairil muftirati minal fajri ila ghurubi syamsi. Menahan makan minum, ini zahirnya, syariatnya, nahan makan minum jima dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai fajar subuh ya sampai terbenam matahari maghrib. Itu Pak Ustadz ada imsak segala, bid'ah lah itu ini. Kalau ada ya, kadang ada yang bilang begitu. Imsak itu adalah yaitu pendapat para ulama yang didasari kaidah umurul ibadah yang bagi fiha al-ihtiyat. Setiap perkara-perkara ibadah itu harus dilandasi dengan kehati-hatian. Itu sebenarnya kaidahnya. Jadi ibadah itu harus dilandasi dengan kehati-hatian. Makanya yang waktu imsak itu 10 menit biasanya sebelum waktu subuh. Tujuannya untuk apa? Untuk lampu kuning kita. Hati-hati sebentar lagi subuh, itu imsak sebenarnya. Bukan berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bagi orang yang contohnya dia baru bangun, pas imsak boleh, silakan makan. Mau 3 piring nggak jadi masalah kalau kira-kira waktunya cukup. Betul. Imsak itu tujuannya untuk mengingatkan kita hati-hati bentar lagi subuh. Jangan sampai kita lagi makan ya tiba-tiba azan. Kalau lagi makan tiba-tiba azan, lepehin. Itu jumhur ulama, bukan diterusin. Wah, belum selesai ini azannya, tanggung katanya. Batasan jumhur ulama itu semuanya jumhur, tidak ada khilafiyah, nggak ada khilafiyah. Batasan boleh makan minum sahur itu minal fajri, datang waktu subuh azan Allahu Akbar, teng di situ. Itu di situ udah mengikutin siapa kita ya. Oh ini Pak Ustadz ya kan, katanya ada yang berpendapat kalau lagi azan kalau belum selesai mah terusin baik katanya. Ngikutin siapa? Jumhur ulama bilang minal fajri, teng waktu subuh selesai.
sekali lagi umurul ibadah yang bagi fi al-ihtiyat. Puasa ngikutin Nabi, ya. Apalagi banyak dalam sisi syariah itu kan. Seperti apa lagi? Wal haji, wal umrah, wal jihadi, wa ghairi dzalik. Artinya sekali lagi kalau kita mau terangkan satu persatu panjang. Hikmah daripada ibadah puasa, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ingin menyadarkan diri kita, menggiring secara otomatis kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya Allah ingin umat Nabi itu selamat dunia akhirat. Jadi Allah tuh nyuruh puasa itu supaya kita jadi orang-orang yang selamat, mendapatkan kebaikan dunia, keselamatan akhirat. Karena miftahu kulli khair mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunci kebaikan, kunci keberkahan, kunci keselamatan dunia akhirat mengikuti Rasulullah SAW. Begitu. Yang kedua dari sisi khafiyah. Kalau tadi jaliyah. Yang kedua dari sisi khafiyah. Khafiyah itu maknanya dari sisi batin. Ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin Nabi jangan setengah-setengah, jangan cuman luarnya doang ngikutin Rasul. Betul? Sholat rajin, rajin, puasa rajin, baca Quran rajin. Tapi dalam hatinya suudzon lulu sama orang. Dalam hatinya ada kesombongan, ada ujub, ya. Padahal Nabi punya sifat itu gak? Punya sifat itu kan Nabi? Nggak punya. Rasulullah itu orang yang benar-benar mempunyai sifat-sifat yang mulia. Tawadu', tawadu'nya Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah itu setiap melihat manusia itu selalu melihat dari sisi baiknya. Nggak pernah dalam hati Nabi itu ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Enggak. Tidak ada sifat ujub, ya, bangga atas amalnya. Tetap Nabi mah biar sholat malamnya sampai kakinya bengkak, sampai kakinya pecah-pecah, istighfar minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduknya Nabi itu sifat. Maka bagi kita umat Rasulullah SAW mengikuti Rasulullah bukan hanya dari sebatas jaliyah, khafiyah. Tanamkan sifat ketawaduan, tanamkan sifat rendah hati kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah. Itu adalah sifatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza fatahallahu laka fi babil qiyam fala tanzur linnaimina nazrata zdira. Di mana-mana Allah membukakan kepada engkau, Allah bukakan kepadamu pintu solat di malam hari, di mana Allah gerakkan dirimu untuk bangun di malam hari, kemudian kau solat bertaqarrub kepada Allah, maka fala tanzur linnaimina nazrata zdira, jangan kau pandang orang-orang yang sedang tidur dengan pandangan yang hina. Betul? Kayaknya yang soleh gua doang ini yang bangun malam sholat, yang lain pada molor baik ini. Mana sih? Nah itu udah, kalau udah begitu ada bahasa begitu dalam hati ujub, tapi nggak pernah begitu. Betul?
idza fatahallahu laka fi babis siyam fala tanzur lil muftirina nazratadz zira. Di mana-mana Allah bukakan kepada engkau pintu agar engkau dapat berpuasa, jangan kau pandang orang-orang yang berbuka puasa dengan pandangan yang hina, karena engkau tidak mengetahui apa alasan ia tidak berpuasa. Betul? Nih nanti kalau bapak-bapak pulang kampung di jalan ada orang yang buka, jangan ada hati, lintasan hati, kagak puasa, baru segitu udah buka. Jangan begitu. Lebih baik bapak buka daripada bapak suudzon sama orang. Betul gak? Ya. Yang memang ada aturannya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Idza fatahallahu laka fi babil jihad, di mana-mana Allah bukakan kepadamu pintu untuk berjihad di jalan Allah, fala tanzur lil qa'idina nazratadz zira. Kalau engkau memang dibukakan oleh Allah hatimu, diberikan kekuatan, digerakkan jasmanimu untuk berjihad di jalan Allah, maka kau jangan pandang orang-orang yang baru, yang belum bergerak, yang duduk dengan pandangan yang hina. Doakan, bukan kita pandang dengan pandangan yang hina. Kenapa? Sebab farubba naimun wa muftirun wa qa'idun aqrabi ilallah minka. Bisa jadi orang yang tertidur, orang yang masih tidur, orang yang berbuka, orang yang duduk di rumahnya itu lebih dekat kepada Allah dibandingkan engkau. Betul? Ya. Makanya kita bertemu dengan siapapun, maka pandang ia lebih mulia darimu. Itu adalah sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat Rasul itu begitu, Pak. Jadi ngikutin Nabi jangan dari sisi luarnya doang, dalamnya ikutin. Ya. Jangan ada kesombongan dalam hati kita, ujub. Kenapa sebabnya? Sebab fal mutaba'ah taj'alut tabi' juz'un minal matbu'. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan orang yang mengikuti Nabi bagian dari yang diikuti. Ngerti gak? Pengikutan, kalau kita ikut Nabi itu juz'un minal matbu, itu sama saja kita bagian dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Dalam Al-Quran disebutkan faman tabi'ani ya fa innahu minni. Siapa saja yang mengikutiku, ini sebenarnya dalam surah Ibrahim. Jadi perkataan Nabi Ibrahim yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya hakikatnya mah kepada seluruhnya para nabi begitu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa saja yang mengikutiku, maka dia adalah dari golonganku. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa saja yang mengikutiku, jaliyah luarnya, wa khafiyah batinnya. Ya. Ya termasuk batin tuh apa? Fattabi'uhu bil qanaah bima razaqakallah. Qanaah terhadap rizki yang telah Allah berikan kepadamu. Itu sifat batinnya Nabi. Nabi kalau nanya sama bininya, ada makanan enggak? Kagak ada. Ya udah, begitu Nabi. Ada apa? Kurma, kurma dimakan. Ya. Kalau kita kan masih masak apa? Tempe, tempe mulu. Ya. Yang enggak tempe, enggak marah bagaimana tuh dah. Seminggu tempe terus.
Makanya tempe salah satu makanan yang menyebabkan darah tinggi. Betul gak? Nah, coba aja 1 minggu coba masak tempe, naik tuh darahnya. Betul. Nabi itu kalau nanya sama bininya Siti Aisyah Ummul Mukminin, ya, ada apa? Kurma Nabi dimakan kurma. Sahur gitu aja Nabi. Ya. Apa adanya, qanaah. Al-qanaatu bima razaqakallah. Kalau kita kan kagak, ayo mah agak bisa masak loh, gitu kan. Ya. Apalagi wazuhdi wa taqalluli fi umuri dunia. Zuhud. Ini Nabi sifat batinnya itu zuhud. Zuhud itu apa? Hatinya kosong dari duniawi. Maka orang yang berpuasa itu sekali lagi digiring secara otomatis sifat khofiyah kepada sifat khofiyahnya Rasulullah, sifat batinnya, sifat mulianya Rasulullah SAW. Kenapa? Coba hari-hari kita lebih banyak urusan akhirat di ibadah bulan Ramadan, betul gak? Dibandingkan urusan duniawi. Ingat ke Allah, ya. Wa taqalluli fi umuri dunia, secara otomatis digiring kita menyedikitkan urusan-urusan duniawi, sedikit makan sedikit kita Ramadan. Kadang-kadang banyak orang yang buka puasa teh kagak makan, Pak. Makan sahur, betul gak? Biasanya sehari 3 kali, bulan Ramadan mah sekali makan. Nah, sekali makan 5 piring, wah sarua bae teh gitu. Nggak apa-apa, yang penting makan cuk, jangan berlebih-lebihan, betul kan? Banyak piringnya tergantung apa, porsi, dan tergantung wadahnya, tempatnya gitu. Ya kalau yang perutnya besar, banyak besar, ya wajar 5 piring juga nggak jadi masalah. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan, kan begitu, betul. Nah, jadi ya, mengikuti Nabi dari sisi jaliyah dan khafiyah. Nah, bahasa tadi bahwa orang yang mengikuti itu juz'un minal matbu, itu bagian daripada yang diikuti. Salman Al-Farisi, seperti sahabat Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Dalam hadis yang sahih disebutkan, baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda begini, Salmanu minna min ahlil bait. Salman Al-Farisi itu adalah dari golonganku, min ahlil bait, dia adalah ahli baitku. Saya mau tanya, Salman Al-Farisi itu keturunan Rasulullah bukan? Keturunan Nabi bukan? Bukan. Dia mah min ahli Faris. Al-Farisi namanya juga julukannya. Bukan nasabnya, nggak sejalur dengan Nabi. Tapi kata Nabi, Salman minna min ahlil bait. Makanya sebagian ulama mengatakan bisa dibuka dalam kitab Kasyifatus Saja, keterangan ulama bahwa ya yang disebut dengan Ali Muhammadin. Kata-kata kalau baca salawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma sholli, ya Allah sholli, berikan rahmat ala sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami baginda Nabi besar Muhammad, wa ala ali, dan kepada keluarga junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW. Keluarga. Nah, Ali di sini sebagai ulama mengatakan bukan hanya dari sisi nasab. Keluarga itu dari sisi nasab dan juga dari sisi iman, akidah. Justru ketika seseorang itu diikat dengan akidah, itu lebih kuat daripada nasab. Kalau nasab, kalau tidak sama keimanannya, terputus. Maka itu yang disebut dengan
Ya, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-mutaba'atu tuthbitul ittisal wa kadzalika adamuha yuthbitul infisal. Mengikuti Rasulullah SAW ya dari sisi jaliyah dan khafiyah, tuthbitul ittisal, itu akan menetapkan persambungan. Ya, persambungan. Begitupun kalau kita tidak mengikuti Rasulullah jaliyah dan khafiyahnya, maka itu menetapkan perpisahan, terputus di situ. Mau diaku umatnya Nabi, ikuti Rasulullah. Mau diaku keluarganya Nabi, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi. Puasa dan bulan Ramadan hakikatnya menggiring kita untuk mutaba'atun Nabi jaliyah wa khafiyah. Mengikuti Rasulullah baik dari sisi zahir maupun dari sisi batin. Bapak tahu Nabi Nuh? Tahu Nabi Nuh? Kenal Nabi Nuh? Kenal di mana? Tahu lah gitu ya. Ya. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Kan'an. Nabi Nuh, Pak. Woi, Nabi Nuh tuh kalau Bapak mau tahu, itu diantara Rasul yang mendapatkan julukan ulul azmi. Betul gak? Walaupun ujung-ujungnya dia berdoa supaya orang-orang kafir mati kabeh. Lah nggak bagaimana Pak, Nabi Nuh itu udah sabar banget, 900 tahun dakwah. Yang ikut kepada beliau dalam satu riwayat cuman 12 orang, dalam riwayat lain 80 orang. 900 ini nih, ini lihat dakwah 900 tahun, kita ambil ya 80 orangnya yang banyak. 900 tahun yang ikut kepada Nabi Nuh 80 orang. Rasulullah dakwah 23 tahun sampai sekarang umatnya nggak berhenti-berhenti. Betul. Nabi Nuh sabar. Aduh, ini udah nggak beres deh, kata Nabi Nuh katanya. Udah kagak ada lagi yang mau ikut. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan seorang pun dari orang-orang kafir yang hidup di muka bumi. Maksudnya podaran kabeh Gusti, matiin semuanya, kata Nabi Nuh. Nabi Nuh wallahu alam, dia lupa kalau anaknya satu belum ikut kepada beliau. Siapa? Kan'an. Ketika datang banjir bandang, wah banjir luar biasa. Bukan hanya dari langit, dari bumi Allah itu keluarkan air. Masya Allah. Anaknya hampir tenggelam. Anakku sini, ayo sini, masuk. Kagak, Pak, saya mau ke gunung. Ya, insya Allah ke gunung mah nggak bakalan kelelep, kata Kan'an. Nabi Nuh sampai ngeles, namanya juga ke anak Pak. Walau bagaimanapun sayang, betul gak? Sampai minta kepada Allah, ya Allah, ya. Sesungguhnya dia adalah ibni anakku. Min ahli, dari keluargaku ya Allah. Allah jawab, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Kan'an itu bukan dari keluargamu. Innahu an ghairu sholih. Sesungguhnya Kan'an itu adalah orang yang tidak berbuat amal soleh. Maksudnya tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepadamu. Terputus di situ. Maka bahasa Allah ditegesin sama Allah. Dia bukan keluargamu lagi. Kenapa? Karena innahu amalun ghairu sholih. Dia nggak beriman. Terputus. Ya, maka tadi kata Syekh Ibnu Athaillah, al-mutaba'ah tuthbitul ittisal wa adamuha yuthbitul infisal. Ketika seseorang mengikuti kepada orang yang diikuti, maka akan ditetapkan persambungan dirinya yang mengikuti kepada orang yang diikuti, disambungkan oleh Allah. Itu secara otomatis nanti.
Kalau bapak mau diakui umat Nabi ya begitu. Faman tabi'ani fa innahu minni. Tapi kalau tidak mengikuti, sholat kagak, puasa kagak, hatinya juga jelek, ngaku umat Nabi, wallahu alam tahu di aku apa kagak nanti di akhirat. Betul? Kalau begitu Pak Ustadz, ya antara orang tua dan anak nanti nggak bisa ngasih syafaat, saling ngasih syafaat. Oh bisa, ya bisa. Syaratnya biimanin, sama-sama beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ya. Surat apa itu? At-Tur apa ya? Ayat yang ke-22. Allah katakan, dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kata Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Syekh Ibnu Katsir mengatakan, hadza fadluhu ta'ala alal abna bi barakati amalil aba. Ayat ini menerangkan tentang keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anak-anak orang mukmin disebabkan amal soleh bapaknya yang dikerjakan. Ngan syaratnya biimanin, sama-sama beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Anak-anak orang mukmin nih, dan bapaknya nanti yang sama-sama beriman itu belum tentu derajatnya sama di akhirat. Bisa jadi ya anaknya di surga yang paling bawah, bapaknya di surga yang paling atas. Nanti ini kata Syekh Ibnu Katsir, anaknya bisa dinaikkan derajatnya berkumpul dalam satu surga yang sama dengan bapaknya. Bi barakati amalil aba. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan kebahagiaan, kepuasan, kesenangan kepada penduduk ahli surga, orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Sebab ya orang mukmin itu pengen kalau dia berkumpul dengan keluarganya sebagaimana berkumpulnya mereka di dunia. Wa fadluhu ta'ala alal aba bi barakati du'ail abna. Ini ayat ini juga menunjukkan bahwa karunia Allah akan diberikan kepada anaknya, kepada bapaknya orang-orang mukmin, orang-orang tua kita terdahulu, diangkat derajatnya oleh Allah disebabkan apa? Bi barakati du'ail abna, disebabkan berkah doanya anak-anaknya yang soleh. Syaratnya biimanin, didasarkan dengan keimanan. Makanya saya bilang tadi, ya kata Syekh Ibnu Athaillah, fal mutaba'ah tusbitul ittisal. Sekali lagi, ya, mengikuti itu menetapkan persambungan. Tapi kalau orang tuanya iman, anaknya naudzubillah kafir, itu udah Pak, terputus. Anaknya murtad, naudzubillah min dzalik, itu terputus sudah. Bahkan nanti bapaknya akan dihisab, ditanya oleh Allah dengan pertanyaan yang berat. Kalau anaknya sampai keluar keimanannya, anaknya sampai murtad, kenapa anak lu murtad? Itu suaminya kafir, kenapa nggak dibilangin? Ya udah gede, ya udah ikut masuk neraka bapaknya gitu. Ya, tapi kalau bapaknya memang sudah usaha untuk mengingatkan anaknya, ya usaha semaksimal mungkin, anaknya tetap kagak mau nerima, kagak mau dengerin bapaknya, terputus di situ. Ya, cukup mendoakan anaknya.
ya, supaya mendapatkan hidayah kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ibadah puasa itu ya, hikmahnya adalah menggiring kita untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad SAW, baik dari sisi jaliyah maupun dari sisi khafiyah. Kalau dua perilaku Nabi ini diikuti oleh kita, maka kita akan tersambung dengan Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama mengatakan masuk dalam keluarga Nabi dari sisi keimanan. Kalau ada orang yang baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu hakikatnya li jami ummati Rasulillah. Ali itu seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaliyah wa khafiyah. Ya. Ada syair kan begitu, la amru kamal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa tikalan 'alan nasab faqad rafa'a al-islamu Salman Farisi faqad wada'a al-kufru syarifa Aba Lahab. Ya, la amruka mal insanu illa bidinihi. Ya, bahwa sungguh kemuliaan manusia itu ada pada agamanya dan keimanannya. Fala tatrukit taqwa tikalan 'alan nasab. Maka kau jangan tinggalkan ketakwaanmu, perbaharui keimananmu, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau andalkan nasab keturunanmu. Wah, bapak gua kan kiai, bapak gua kan keturunan Nabi. Akan tetapi dia nggak berusaha untuk memperbaiki keimanannya, nggak berusaha untuk memperbaiki, menambah ketakwaannya. Ingat, qad rafa'al Islam Salman Farisi. Salman Al Farisi sahabat Nabi, bukan dari keluarga Nabi, tapi kata Nabi, minna min ahlil bait. Karena apa? Mutaba'atun Nabi. Salman Al Farisi adalah sahabat Nabi yang sangat mengikuti Rasulullah SAW, jaliyah wa khafiyah. Ingat, waqad wadu'al kufru syarifa Aba Lahab. Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab teh? Pamannya Nabi. Ada gak jalur turunannya, nasabnya? Ada, paman, Pak. Kakaknya dari bapaknya Rasulullah, Sayyid Abdullah, Abu Lahab. Ya, wah, Abu Lahab langsung dijadikan nama surat oleh Allah. Sekalinya nama surat dilaknat. Betul gak? Ya, yang bagus kan lumayan. Siapa? Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu sebagian ulama mengatakan beliau adalah salah satu di antara para nabinya Allah. Nabi bahkan ada banyak, Pak. Ada banyak nabi teh. Ya, ribuan nabi. Rasul itu 313. Tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an 20. Maka ada yang mengatakan Luqman itu, yang surah Luqman itu adalah Luqmanul Hakim itu adalah seorang nabi. Ada yang mengatakan ulama di antara walinya Allah. Ya. Luqman jika dinamain surat, keteladanannya yang dijadikan contoh. Abu Lahab laknat, tabat yada abi lahabeu. Siapa Abu Lahab teh? Pamannya Nabi, nasabnya nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi, tapi disebabkan kufur, kafir, Allah Subhanahu wa taala tempatkan kepada tempat yang hina. Maka itu yang disebut dengan wa adamuha yuthbitul infisal. Kalau dia tidak mengikuti, maka ditetapkan oleh Allah terpisah, tidak tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nggak ikut mulia, nggak ikut mendapatkan kebaikan, nggak ikut mendapatkan keberkahan. Maka ibadah puasa kudu sadar. Kita ini lagi puasa nih bulan Ramadan, sadar
Sadarnya bagaimana? Kita teh hakikatnya sedang digiring oleh Allah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi jaliyah wa khafiyah. Barakallah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu